Halo teman-teman, pernahkah kita berpikir, mengapa kita membeli sesuatu? Kenapa kita memilih produk A daripada produk B? Dalam ilmu ekonomi konvensional, perilaku kita sebagai konsumen didorong oleh rasionalisme dan utilitarianisme, artinya kita ingin memaksimalkan kepuasan atau utility kita, selama ada anggarannya. Namun, cara pandang ini seringkali membuat materialisme dan hedonisme merajalela, bahkan memperlebar kesenjangan kekayaan. Nah, para ekonom Islam punya pandangan yang berbeda. Mereka percaya asumsi konvensional ini perlu dimodifikasi, karena tidak sesuai dengan pandangan hidup Islam. Dalam Islam, tujuan konsumsi itu lebih luas, bukan hanya memenuhi kebutuhan duniawi, tapi juga kebutuhan akhirat. Tolok ukur keberhasilannya adalah falah, kesuksesan, kesejahteraan sejati, yang diukur dengan petunjuk Islam, bukan sekadar banyak harta. Poin penting pertama adalah membedakan antara kebutuhan, need, dan keinginan, want. Need muncul dari dalam diri, keluarga, masyarakat, dan agama. Want bisa jadi bukan kebutuhan kita yang sebenarnya. Seorang konsumen yang bijak harus bisa memilih untuk mengejar hanya kebutuhannya. Inilah yang menjadi masalah utama konsumen, memilah kebutuhan dari sekadar keinginan dan membuat prioritas karena sumber daya terbatas. Dalam Islam, rasionalitas kita sebagai konsumen tidak lagi berpatok pada utility, kepuasan, tapi pada maslahah. Apa itu maslahah? Maslahah adalah manfaat atau kekuatan suatu barang, jasa yang mendukung tercapainya tujuan syariah, yaitu perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Barang yang kita konsumsi dibagi menjadi 3 kategori maslahah: daruriyah, esensial, pokok, hajiyah, kebutuhan, pelengkap, dan tahsiniyah, kemewahan, penyempurna. Maslahah itu berlandaskan kebutuhan, bersifat objektif, dan positif. Dia terbatas karena sesuai kebutuhan, dan yang paling penting, konsisten bagi individu dan masyarakat. Sementara utility berlandaskan keinginan, bersifat subjektif, dan cenderung tidak terbatas. Kepuasan individu seringkali bertentangan dengan kepentingan sosial. Dalam kerangka ekonomi Islam, kita disebut sebagai homo islamicus, yang konsumsinya tidak egois, karena maslahah individu juga bergantung pada maslahah sosial, kesejahteraan orang lain. Sebagai seorang muslim, perilaku konsumsi kita harus memperhatikan beberapa prinsip utama. Pertama, kehalalan objek yang dikonsumsi. Kita wajib memastikan apa yang kita makan, minum, atau gunakan itu halal zatnya dan cara perolehannya. Allah berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 87, agar kita memakan rezeki yang halal dan baik, thayyib. Yang baik atau thayyib berarti ada manfaatnya bagi kita. Kedua, kewajaran dalam volume konsumsi, atau tidak berlebih-lebihan, israf. Allah berfirman dalam surah Al-An'am ayat 141, berlebihan itu dilarang, seperti dalam firman-Nya, janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Pemborosan tidak hanya merugikan diri sendiri, tapi bisa berdampak buruk bagi masyarakat dan lingkungan, seperti konsumsi kertas atau listrik berlebihan yang memicu masalah lain. Ketiga, kedermawanan, artinya kita tidak boleh kikir. Islam mengajarkan kita untuk membelanjakan harta untuk diri, keluarga, dan orang lain, serta menjauhi sifat kikir, karena kikir adalah perilaku yang dicela. Seorang ulama, Al-Ghazali, mengibaratkan harta itu seperti air, semakin cepat mengalir, semakin baik. Jika berhenti, ia akan menjadi keruh. Peringatan, mengabaikan prinsip-prinsip ini bisa menjerumuskan kita pada perbuatan maksiat dan berbuat kerusakan di muka bumi. Intinya, perilaku konsumen dalam Islam bertujuan menyeimbangkan konsumsi untuk ibadah dan konsumsi duniawi untuk mencapai falah sejati. Jadi, mari kita jadikan setiap keputusan konsumsi kita sebagai langkah meraih maslahah dan falah, bukan sekadar memuaskan keinginan semata. Terima kasih.